Hey ho Sobat Sarana, selamat datang kembali di Sarana Sejarah. Sarana belajar sejarahmu. Assalamualaikum Sobat Sarana. Terima kasih atas dukungan luar biasa. Kita hampir mencapai 1000 subscriber. Di episode spesial kali ini kita akan menelusuri kisah luar biasa para pahlawan Islam yang bukan hanya menguasai pedang tapi juga hati dan akal umat manusia. Inilah kisah mereka, pahlawan Islam yang menorehkan cahaya di tengah kegelapan zaman. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like video ini untuk mengapresiasi dan subscribe untuk menambah semangat dalam memberikan konten secara menarik pada kalian. Kemudian share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya untuk mempromosikan tentang wawasan sejarah dari Sarana Sejarah, Sarana Belajar Sejarah. Islam tidak hanya melahirkan pemimpin spiritual, tapi juga pahlawan yang mengubah arah sejarah dunia. Mereka berjuang untuk kebenaran, keadilan, dan ilmu. Mari kita simak kisah 7 pahlawan Islam terbesar sepanjang masa. Pada pembahasan sejarah pahlawan Islam yang pertama, kita akan membahas tentang Khalid bin Walid, salah satu pedang Allah yang tak pernah patah. Namanya membuat musuh gemetar. Dan inilah Khalid bin Walid, sang Saifullah atau pedang Allah, seorang jenderal yang tak pernah kalah dalam lebih dari 100 pertempuran. Dari perang Uhud hingga Yarmuk, strategi militernya menjadi legenda. Tapi kehebatannya bukan hanya pada perang, melainkan pada kesetiaannya pada Islam setelah menentang Rasulullah di masa awal. Ketika wafat, Khalid bin Walid berkata, "Aku telah mencari mati syahid di 100 pertempuran, namun tiada satupun anak panah yang menembus tubuhku. Kini aku mati di ranjangku seperti unta tua." Sebuah ironi bahwa pahlawan sejati. Pada pembahasan yang kedua, pahlawan Islam yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk tanpa dendam. Di abad ke-12, dunia mengenal seorang kesatria muslim menaklukkan Yerusalem, namun dengan kasih bukan kebencian. Salahuddin Al-Ayyubi, simbol kemuliaan perang dan toleransi. Ketika musuh Raja Richard jatuh sakit, Salahuddin Al-Ayyubi mengirim tabib dan buah-buahan. Dan inilah wajah Islam yang sejati, berani tapi berperi kemanusiaan. Pada pembahasan pahlawan Islam yang ketiga yaitu tentang Tariq bin Ziyad, sang pembuka Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, pasukan muslim menyeberangi Selat Gibraltar. Di bawah komando Tariq bin Ziyad, mereka menaklukkan Spanyol dan membuka bab baru di peradaban Eropa. Salah satu pidatonya yang menggugah semangat umat Islam yaitu, "Jika kalian mundur, kalian akan binasa. Jika kalian maju, kalian akan menang." Andalusia pun menjadi simbol peradaban Islam yang maju dalam ilmu sosial dan seni di peradaban Eropa pada saat itu. Pada pembahasan pahlawan Islam yang keempat yaitu tentang Muhammad Al-Fatih atau Sultan Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang pada saat itu berusia baru 21 tahun ketika ia menaklukkan kota yang selama berabad-abad disebut tak ditembus atau tak tertembus, Konstantinopel.
Muhammad Al-Fatih, Sultan Muda Utsmani, membuktikan bahwa sabda Nabi, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Tapi kehebatan tersebut Al-Fatih tak hanya di medan perang, ia membangun sistem pemerintahan, hukum, dan pendidikan modern bagi rakyatnya yang sekarang dikenal sebagai Turki. Di era pembahasan pahlawan Islam yang kelima, kita akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab, simbol keadilan dan keberanian. Khalifah kedua setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin tegas dan adil. Di bawah pemerintahannya, Islam meluas dari Mesir hingga Persia, dan ia dikenal berkata, andai seekor keledai jatuh di Irak, ia takut Allah akan menuntutku, mengapa jalan tersebut tidak aku ratakan. Itulah Umar bin Khattab, pahlawan keadilan sepanjang zaman. Pada pembahasan pahlawan Islam yang keenam, yaitu Syekh Yusuf Makassar atau ulama pejuang dari Timur Nusantara. Beliau dari tanah Makassar, lahir ulama dan pejuang besar yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Ia bukan hanya mengajar ilmu agama tapi juga tokoh perlawanan terhadap penjajah Belanda. Meski dibuang jauh, dakwahnya tetap hidup. Di Afrika Selatan, ia dikenal sebagai Tuan Yusuf, pahlawan kemerdekaan dan penyebar agama Islam di Afrika. Pada pembahasan sejarah pahlawan Islam yang terakhir, yaitu Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur. Masih dari Sulawesi, Sultan Hasanuddin, pemimpin kerajaan Goa yang melawan VOC, dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur. Berasal dari keberaniannya yang melegenda, dan ia pernah berkata, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Semangatnya tersebut menjadi teladan bagi perjuangan bangsa hingga kini. Kemudian sejarah pahlawan Islam kali ini, dari padang pasir Arab hingga Kepulauan Nusantara, jejak para pahlawan Islam adalah warisan cahaya. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari pedang, tapi dari iman dan ilmu. Pahlawan sejati bukanlah yang menaklukkan dunia, tapi yang menaklukkan dirinya sendiri. Terima kasih Sobat Sarana. Bersama kita bukan hanya menelusuri masa lalu, tapi menjaga makna untuk masa depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di setiap pahlawan ada sejarah yang menunggu untuk diceritakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk ide konten sarana sejarah lainnya, dan subscribe Sarana Sejarah. Kemudian share sebanyak-banyaknya untuk menambah wawasan sejarah kalian. Sampai jumpa kembali di channel Sarana Sejarah, sarana belajar sejarah.